Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bikinkan video terbaru. Kali ini saya bikinkan video jawaban dari salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, ini pertanyaan dari Mat Nui. Dok, tolong saya, gigi bungsu bagian bawah tumbuh nggak terlalu miring, ya. Tapi kenapa pakai operasi kecil? Kan bisa diakalin sedikit. Oke, ini pertanyaan yang menurut saya harus dijawab lewat video. Kenapa? Karena supaya lebih jelas. Kenapa sih harus dicabut lewat operasi padahal giginya tidak terlalu miring? Nah, saya akan jelaskan beberapa indikasi pencabutan dan cara pencabutan gigi bungsu baik itu tanpa operasi maupun dengan operasi. Gigi bungsu yang seperti apa aja sih yang terindikasi dengan operasi? Nah, di sini sebelum saya menjawab semua itu, baiknya kalian pastikan untuk subscribe channel ini supaya saya makin bersemangat, beri like, komen, isi pertanyaan kalian baik tentang pertanyaan di kasus video ini atau tentang pertanyaan lain pastinya seputaran gigi ya, dan share. Share untuk menyebarkan video ini supaya yang lain pun mendapatkan informasi yang sama. Oke, sambil saya menunggu untuk kalian subscribe, saya akan langsung mulai pembahasannya. Sekarang posisinya adalah pertanyaan gigi bungsu. Kita bahas tentang gigi bungsu. Gigi bungsu itu gigi yang ada tumbuh di bagian belakang. Di usia remaja biasanya keluhan-keluhan itu ada. Keluhan gigi bungsu seperti biasa adalah giginya sakit bagian belakang sampai pusing, sampai migrain, dan bisa jadi sampai pingsan. Dan yang paling tersering adalah ngerasa telinganya selalu berdenging. Nah, terus itu untuk rahang atas. Untuk rahang bawah, ngerasa susah buka mulut dan nyeri rahang sampai ke leher. Itu keluhan-keluhan yang terjadi. Maka dari itu gigi bungsu semuanya yang ada keluhan itu indikasinya pencabutan. Nah, ada pula gigi bungsu yang sudah terjadinya karies atau lubang gigi. Coba periksa gigi bungsu kalian, ada lubang gigi nggak? Biasanya gigi bungsu tersebut karena tumbuhnya miring atau tumbuhnya lurus di bagian belakang sehingga sikat gigi tidak menjangkau bagian belakang gigi bungsu tersebut. Akibatnya terjadi penumpukan sisa makanan dan lambat laun akan terjadinya karies sehingga sakit yang menyengat. Walaupun tidak ada keluhan yang pusing, yang sakit buka rahang, maka keluhan itu adalah keluhan dari gigi berlubang yang terus masuk ke dalam saraf gigi bungsu tersebut. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah beberapa kondisi gigi bungsu yang selama ini banyak dikeluhkan. Di sini pertanyaannya adalah gigi bungsu bagian bawah. Gigi bungsu bagian bawah, kita ketahuin kalau rahang bawah tulangnya lebih kompak atau lebih padat. Jadi pencabutannya itu kadang lebih susah, lebih sulit, lebih berat. Karena di saat mencabut itu akan lebih membutuhkan tenaga. Nah, di saat membutuhkan tenaga seperti itu, dokter gigi akan melakukan teknik-teknik tertentu untuk melakukan pencabutan gigi bungsu bagian bawah. Bisa dengan operasi atau bisa dengan tanpa operasi. Terkadang di situ alasannya kenapa gigi bungsu bagian bawah itu harus operasi. Kenapa? Karena padatnya tulang sehingga pada saat anestesi pun kalau misalkan pencabutan gigi bungsu tanpa operasi akan berasa sakit dan pasiennya akan mengeluh rasa sakit. Makanya diperlukan operasi. Terus gigi bungsu tersebut bisa jadi lagi masa-masa akut. Sedangkan gigi bungsu tersebut itu harus urgent dilakukan pencabutan dalam waktu yang dekat. Jadi pilihannya adalah pilihan untuk pencabutan dengan operasi. Makanya itu alasannya kenapa gigi bungsu yang tumbuhnya miring, kenapa sih harus operasi? Nah, disitulah. Jadi dokter gigi banyak mempertimbangkan dari segi pada saat pencabutan itu mudah atau susah. Terus dokter gigi mempertimbangkan dari keluhan-keluhan pasien yang nantinya akan terjadi di saat pencabutan. Apakah pasien merasakan sakit, apakah pasien merasakan kurang nyaman dengan anestesi lokal. Ya, kalau anestesi lokal kan daerah sekitar. Jadi kalau misalkan dilakukan pencabutan itu akan berasa kurang nyaman dan biasanya akan merasakan sakit. Nah, di situ ya pemahamannya. Oke, sekarang kita lanjut ke gigi bungsu tumbuhnya di usia kapan sih? Jadi dia
tidak menjelaskan bahwasannya umur dia tuh berapa. Karena gigi bungsu tumbuh di usia remaja, yaitu di usia sekitaran 17 sampai 25 tahun. Yang sebenarnya gigi bungsu dapat secara normal tumbuh dalam 1 sampai 2 minggu. Namun terkadang tidak adanya ruang gusi yang cukup untuk gigi bungsu tersebut dengan sempurna, maka gigi bungsu itu hanya tumbuh sebagian dan dalam kondisi miring. Nah, kemiringan itu tergantung sisa ruang yang ada di rahang kita masing-masing. Maka dapat menimbulkan impaksi gigi bungsu yang terdesak gusi dan gigi lain sehingga menimbulkan keluhan yang tidak nyaman, mengganggu aktivitas makan sehari-hari. Jika setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter gigi, sudah disimpulkan bahwa tidak adanya ruang yang cukup untuk gigi bungsu yang tumbuh secara sempurna, dapat diartikan satu-satunya cara dengan dicabut gigi bungsu tersebut. Nah, agar tidak memperparah gejala sakit yang kamu keluhkan, yang dialami saat ini, sementara itu terdapat cara lain untuk melakukan pencabutan, itu dengan operasi atau pencabutan yang tanpa operasi dengan keparahan impaksi yang dialami masing-masing itu berbeda-beda. Untuk menentukan keparahan kemiringan gigi bungsu yang dialami itu bisa dengan foto ronsen. Coba kalian foto ronsen dulu baru tahu tuh miring atau sebagian atau memang terpendam. Walaupun gigi bungsu itu terlihat di bagian gusi, itu belum tentu gigi itu lurus tumbuhnya, ya. Belum tentu gigi itu lurus. Untuk memastikan, kita lakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan foto ronsen, karena itu tegaknya diagnosa dengan foto ronsen sesuai dengan anatomi dari gigi bungsu yang tumbuh tersebut. Nah, terus sebenarnya kalau misalkan operasi, kamu tidak perlu khawatir karena operasi itu dilakukan di ruangan operasi. Tentunya ruangan operasi itu steril ya, udah siap untuk pencabutan operasi kecil gigi bungsu. Nah, bisa jadi gigi bungsu pun dioperasi dilakukan di tempat praktek dokter gigi spesialis bedah mulut. Pastinya ruangan-ruangan klinik tersebut itu sudah steril juga. Jadi kalian tidak perlu takut untuk operasi gigi bungsu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi tenangkan diri kita masing-masing sebelum operasi. Caranya dengan kita lihat kondisi gigi kita nih. Kondisi gigi kita kalau misalkan tidak dicabut akan terus-terusan mengalami sakit yang menyerang pada saat makan itu nggak enak. Buka mulut pun nggak enak, sakit. Dan ngapain kalau misalkan sakit setiap hari, setiap saat, pusing terus. Jadi oke deh, akhirnya saya cabut aja deh. Saya berani mantep ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Dan kalau misalkan kalian menciptakan rasa nyaman sendiri sebelum operasi, maka pencabutan baik itu dengan operasi atau tanpa operasi, gigi bungsu pun tercabut tidak merasakan sakit dan kalian tidak perlu ada rasa takut lagi, gitu ya. Terus di sini saya akan kasih tahu ke kalian semua klasifikasi gigi bungsu yang harusnya operasi. Seperti ini, bisa terlihat tidak? Seperti ini giginya tumbuhnya vertikal, ini horizontal ya. Ini vertikal ya dengan lurus, tapi gusinya masih menutupi gigi bungsu yang akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan operasi itu biasanya gigi bungsu yang seperti ini nih. Nah, terpendam di dalam gusi, mendorong akar gigi geraham sebelahnya atau tetangganya. Nah, terus ini terpendam lagi. Nah, ini miring. Nah, kalau misalkan gigi bungsu seperti ini dicabut dengan operasi atau tanpa operasi, itu pastinya dokter gigi sudah mengindikasikan semua prosedur dengan rencana perawatannya. Maka saran saya, kalian harus tetap tenang dan ikutin saran dokter gigi itu apakah dilakukan operasi atau tanpa operasi. Nah, seperti itu gambaran-gambaran gigi bungsu yang harus dilakukan operasi. Kalau yang tanpa operasi, gigi bungsu yang tumbuh tapi tumbuhnya sudah kelihatan semua ya mahkotanya. Mahkotanya tuh kayak gini nih. Ini kan mesial distal ya. Kalau anatomisnya ini mesial distal. Tumbuh kotak seperti ini ya. Gampangannya dengan bahasa kita sendiri. Kotak seperti ini tumbuh semua sempurna, tapi gigi bungsu itu mepet banget di sini. Jadi itu tanpa operasi. Terus gigi-gigi bungsu yang rahang atas yang hanya miring di bagian belakang ke arah pipi, sedikit ke arah pipi. Nah, kelihatan semua tapi mahkotanya. Itu juga bisa tanpa operasi. Nah, disitulah gigi-gigi bungsu yang harus dilakukan operasi dan tanpa operasi. Nah, ada lagi nih, kenapa gigi bungsu kamu dilakukan dengan operasi?
dokter gigi akan melihat pasien yang datang. Misalkan kamu datang nih. Nah, di saat kamu datang, dokter gigi itu akan menilai kamu tuh ketakutan tinggi atau tidak. Kamu tuh ibaratnya yakin nggak kalau misalkan mau dilakukan pencabutan. Sedangkan gigi bungsu itu harus segera dicabut. Kalau misalkan ada rasa kecemasan yang tinggi, dokter akan memilih dengan operasi. Operasi itu dengan cara bius umum atau bius tertidur. Jadi pada saat pencabutan, dokternya pun melakukan tindakan pencabutan gigi bungsu operasi dengan nyaman kalau pasiennya tidak banyak kesakitan. Nih contohnya kalau pasien yang kesakitan, dok gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, dokternya juga nanti akan merasakan ini gimana cara nyabutnya gitu kan. Akan sulit untuk mencabutnya. Maka itu yang dipilih adalah pencabutan dengan operasi. Nah, itulah semua dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu supaya kamu lebih yakin lagi untuk jalannya operasi gigi bungsu tersebut. Kalau cuman diakalin doang, nanti takutnya malah jadi sakit. Seperti itu ya. Oke, sekarang semuanya sudah jelas. Kalaupun masih ada pertanyaan, isi di kolom komentar lagi ya. Saya akan membaca dan membalas lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video cepat ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhirin, salam Dokter Gigi Wawan, salam sehat, gigi kuat. Terima kasih.